Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang klik video ini tapi belum menunaikan sholat 5 waktu, sholat dulu ya. Di chapter sebelumnya, Garo yang sudah hampir kalah oleh gurunya, yaitu Silver Fang, berhasil diselamatkan oleh Monster Phoenix, lalu dibawa ke markas asosiasi monster. Lalu Saitama berhasil mengalahkan Monster Lipan dengan pukulan edisi seriusnya, hingga Monster Lipan itu hancur berkeping-keping. Masuk ke chapter 133, para petinggi asosiasi pahlawan sedang melakukan rapat. Mereka mengira kota ini akan hancur, tapi malah sebaliknya. Monster Lipanlah yang hancur berkeping-keping, sampai tak berbentuk lagi. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Untung King berpihak kepada kita. Mereka mengira Kinglah yang telah mengalahkan Monster Lipan itu. Lalu, salah satu petinggi dari asosiasi pahlawan itu berkata, "Namun untuk misi pemburu pahlawan, ku dengar-dengar Silver Fang yang bertanggung jawab atas misi ini telah gagal menghabisi dia. Bagaimana Tuan Shi? Akan menyusahkan jika dia mulai memburu pahlawan lagi. Asosiasi pahlawan sudah tidak bisa menolerir perbuatannya." Lalu Tuan Shi pun berkata, "Mari kita anggap Garo sebagai monster, bukan manusia lagi. Sebaiknya level bahaya dia dinaikkan menjadi naga ketika dia mulai beraksi lagi." Dan salah satu dari petinggi asosiasi pahlawan lalu berkata, "Tapi dia manusia kan? Memangnya ada pahlawan tingkat es kita yang bisa menghadapi dia?" Dan orang yang ada di sampingnya itu pun lalu berkata, "Mungkin strategi kita kurang bagus." Lalu Tuan Shi pun berkata dengan nada yang marah, "Kita, memangnya pahlawan itu barang dagangan kalian? Padahal saya begitu percaya dengan dia. Namun, dia sudah berhasil memberikan Garo luka yang sangat berat. Mari kita lihat sisi positifnya. Seharusnya pihak dari asosiasi monster sudah tidak bisa mengandalkan dia sebagai tenaga tempur." Lalu, salah satu dari petinggi asosiasi pahlawan itu berkata, "Panggil Blas. Kenapa dia tidak pernah muncul? Padahal dia adalah pahlawan peringkat teratas. Aku juga tidak mengerti." Dengan maksud menyembunyikan identitas selain nama pahlawannya. Tuan Shi pun lalu berkata, "Sayang sekali kita tidak bisa memberikan komando kepada Blas. Dia adalah pahlawan yang hanya beraksi atas kemauannya sendiri. Pokoknya dia tidak suka diperintah oleh orang lain dan juga tidak mau menjadi pusat perhatian orang. Karena itu pula identitasnya tidak dipublikasikan dalam kamus pahlawan. Semua itu atas pertimbangan kemampuan dia yang begitu dahsyat. Namun, saya percaya dia akan beraksi ketika orang-orang membutuhkannya." Tiba-tiba ada suara yang berkata dengan nada yang tinggi, "Jangan bercanda. Sekarang kita butuh dia." Semua orang yang berada di ruangan rapat itu pun langsung berdiri sambil berkata, "Tuan Nariki, tolong tenanglah.
Lalu Tuan Nariki pun berkata, "Putra kesayanganku diculik. Sudah 24 jam berlalu sejak dia diculik, dan belum ada yang pergi menyelamatkan putraku. Untuk apa aku investasi mahal ke asosiasi pahlawan selama ini?" Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kami pastikan putramu akan selamat, dan kami sedang melacak posisi mereka. Saya paham bahwa Anda sangat khawatir, tapi tolong bersabarlah. Ini semua demi menyelamatkan putra Anda dengan selamat." Tuan Nariki pun berkata, "Memangnya siapa kamu?" Orang itu pun lalu memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, nama saya Sekingar. Saya adalah penyusun strategi dalam misi penyelamatan putra Anda." Lalu Tatsumaki, Pidgeot, dan juga Black Rooster yang sebelumnya dipanggil oleh markas asosiasi pahlawan sudah tiba. Lalu Tatsumaki pun berkata, "Merepotkan saja. Dengan begini, kekuatan mereka baru imbang dengan kita. Lagi pula, mereka juga takut sama kita kan?" Sekingal pun lalu berkata, "Cleed Emperor sedang menyelidiki mereka." Lalu Shin pun berganti kepada Cleed Emperor. Terlihat Cleed Emperor yang sedang melacak markas asosiasi monster. Lalu Cleed Emperor berkata, "Aku sudah menempatkan robot pelacak di daerah monster Lipan muncul. Karena daerah pelacakan yang sangat luas, masih membutuhkan beberapa waktu, sekitar 3 hari. Lebih tepatnya, tersisa 2 hari lagi. Kembali lagi ke markas asosiasi pahlawan." Tiba-tiba, Tatsumaki mempunyai ide yang sangat gila dan berkata, "Ku dengar-dengar markasnya ada di suatu tempat dalam kota J yang sepi itu. Bagaimana kalau aku langsung bersihkan seisi kota?" Sekingal pun lalu berkata, "Tidak, itu akan membahayakan Sandra." Tatsumaki pun lalu berkata, "Benar-benar merepotkan. Dengan begini, kekuatan mereka baru imbang dengan kita. Lagi pula, mereka juga takut sama kita kan?" Sekingal pun lalu berkata, "Tolong, jangan remehkan lawan kita kali ini. Mereka benar-benar tangguh." Tatsumaki yang mendengar perkataan dari Sekingal langsung merasa kesal dan berkata, "Kamu terlalu membesar-besarkan masalah, sampai aku bosan mendengarnya. Jadi, kamu memanggil kami hanya untuk memperingati agar hati-hati sama mereka." Sekingal pun lalu merundukkan kepalanya. Tiba-tiba, dari mata kanan Sekingal mengeluarkan sebuah hologram yang bergambarkan Metalnik. Sekingal pun lalu berkata, "Sebenarnya, kemarin ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan kami dan menyusup masuk ke kota J selangkah lebih awal." Lalu Black Rooster yang mendengar perkataan dari Sekingal lalu bertanya, "Kenapa sendirian?" Sekingal pun lalu menjawabnya, "Maklum, dia belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Dia terlalu percaya diri. Namun, dari kemarin malam, kami tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang dia bawa. Bisa dibilang,
Metalnik sudah kalah. Dengan egoisnya, Tatsumaki lalu berkata, "Aku tidak peduli. Jika memang begitu, sebaiknya kamu cepat kumpulkan pasukanmu. Siapa lagi yang ikut?" Sekinga lalu berkata, "Asosiasi monster memberi waktu 3 hari. Kita masih punya waktu. Sisanya akan bergabung dengan kalian setelah mempersiapkan diri dengan baik." Dan chapter 133 bagian 1 pun tamat. Mohon maaf, dikarenakan setiap chapter sangat panjang, makanya saya bikin jadi 2 bagian. Mohon maaf atas kekurangan saya. Dan untuk setiap chapternya akan dirilis setiap hari. Mohon dengan keikhlasannya untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.